Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa. Hari ini kita akan kembali lagi mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu. Hari ini abang perkenalan dulu ya. Nama abang Peter Sidauruk dan juga ada kakak siapa? Elisa Tambunan. Dan ditemani sama abang-abang pemusik kita, Abang Riko Sianipar. Hai abang. Dan juga ada Abang Sitohang. Hai Bang Sitohang. Wah, hari ini kita sebelum kita memulai ibadah kita, abang mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama dulu nih, supaya lebih semangat. Kak Elisa semangat nggak? Masih kurang sih bang. Hari ini kita nyanyikan dulu lagu pertama yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, luar biasa. Kakak Elisa udah semangat belum? Udah dong bang. Udah ya, adik-adik di rumah juga kayaknya udah pada semangat kak. Tapi supaya lebih semangat lagi, kita ajak adik-adik bernyanyi lagi nih. Lagunya apa bang? Dengar dia panggil nama saya, kita nyanyi bareng-bareng sambil bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan. Dengar dia panggil Nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik adik-adik, luar biasa, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan puji Tuhan lagu yang pertama yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan puji Tuhan dengan lagu yang berikutnya yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku suci dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Penebusan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, ucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-5 sampai ke-10. Kita ucapkan secara responsoriah titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu
Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa, kita nyanyikan lagu yang berikutnya yang berjudul Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Demikianlah bunyinya. Keesokan harinya ketiga orang banyak yang datang merayakan pesta mendengarkan bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita nyanyikan lagu pujian yang berikutnya yang berjudul Bahasa Cinta. Kata ku berikan seluruh hatiku, tapi tanpa kasih sayang hampa tak berguna. Ajarilah kami
bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, tapi tanpa kasih sayang hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini tanggal 28 Maret, minggu ini kakak akan membawakan warta sekolah minggu. Di minggu ini disebut Minggu Palmarum. Pada warta pertama, kita biarpun melakukan ibadah secara online, kita tidak lupa dari 3M. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ingat ya adik-adik, pada warta yang kedua, adik-adik siapa di sini yang belum mengumpulkan video ayat bulanannya? Kumpulkan segera ya di bulan Maret ini kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Pada warta yang ketiga, hari Jumat, tanggal 2 April kita melakukan ibadah secara online, hari Jumat Agung dan ibadah sekolah minggu secara online. Karena di sana akan ada penayangan drama penyaliban yang diperankan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Jangan lupa ya untuk ditonton. Lalu pada warta yang keempat, adik-adik yang suka menghias telur, kita ada melakukan kegiatan menghias telur. Hasilnya akan mendapatkan yang terbaik, akan mendapatkan hadiah. Wah, jangan lupa dikirimkan kepada kakak dan abang guru sekolah minggu pada tanggal 4 April. Lalu firman Tuhan untuk tanggal 4 April itu diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Pada warta selanjutnya, nah, siapa di sini yang berulang tahun di bulan ini dari tanggal 21 sampai 28 Maret? Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama selamat ulang tahun. Abang, yuk musik. Selamat
Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pada warta yang terakhir, jangan lupa untuk menyiapkan persembahan hati dan pikiran, juga Alkitab ya adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekian warta dari kakak, Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, yuk kita nyanyi dulu dengan lagu yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, karena aku dipegang Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, selamat hari Minggu adik sekolah minggu. Apa kabar? Semua pasti dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ini, di ibadah kita sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita akan terlebih dahulu berdoa. Nah, ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini karena Engkau memberikan cuaca yang indah, dan kami juga bersyukur Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami, dan juga kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, yakni tertulis dalam kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Kitab Matius ini adalah kitab perjanjian baru. Ya, kita akan membacanya. Kami harap juga sudah semua membuka Alkitabnya. Kami harap juga orang tua selalu menolong adik-adik sekolah minggu apabila belum bisa membuka Alkitabnya secara sendiri-sendiri. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kita membacanya. Kemudian serdaru-serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia batang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepala Yesus. Sesudah itu mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia
keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti semua dalam ibadah selalu bersuka cita mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah saja. Nah, melalui yang kita baca tadi di minggu ini, yakni di minggu Falmarum, ya, yakni firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Yesus yang diolok-olokkan, ya, tentang Yesus yang diolok-olokkan dan Dia yang akan disalibkan di Bukit Golgata. Adik sekolah minggu tahu artinya apa Golgata? Golgata adalah tempat tengkorak. Nanti bisa kamu baca tuh tadi di ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgata, artinya tengkorak, ayat 33. Nah, adik sekolah minggu, setelah Yesus diadili, ya, setelah Yesus diadili di Mahkamah Agung, Mahkamah Agama ini, setelah Yesus diadili di Mahkamah Agama oleh para imam, ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi membawa Yesus ke hadapan wali negeri, yaitu Pontius Pilatus. Ya, ke Pontius Pilatus, yakni untuk memutuskan, ya, memutuskan atas keputusannya hukuman apa yang harus dijalani oleh Yesus. Nah, Pontius Pilatus ini bercakap dengan Yesus dengan menanyakan apakah ia raja orang Yahudi dan apakah ia raja orang Yahudi, dan banyak tuduhan apakah yang diberikan orang banyak itu kepada Yesus sehingga ia harus dihukum mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, seorang wali negeri memiliki hak untuk membebaskan satu orang hukuman pada hari raya, ya, pada hari raya yang dan memilih siapa yang akan dibebaskan, ya, yang memilih siapa yang harus dibebaskan adalah masyarakat ramai. Itu dia. Jadi setiap ada hari raya, perayaan besar, ya, mereka ada satu hukuman yang boleh dibebaskan. Tetapi yang memilih ini adalah masyarakat banyak. Masyarakat diberi kebebasan untuk bersuara, adik-adik, ya. Nah, Pontius Pilatus memberikan pilihan, ya, ini Pontius Pilatus memberikan pilihan kepada khalayak ramai, ya, yang telah berkumpul pada saat itu di hadapannya. Lalu ditanyakan, siapakah yang harus dibebaskan? Barabas atau Yesus Kristus? Nah, adik-adik, apa jawaban mereka? Lalu mereka menjawab, yang dibebaskan itu adalah Barabaslah yang harus dibebaskan, dan Yesus harus dihukum mati, disalibkan. Sedih banget ya adik-adik. Yesus harus dihukum mati. Harus katanya Yesus harus dihukum mati, katakan mereka. Yesus harus dihukum mati dan harus disalibkan, itu mereka katakan, ya. Mereka mengatakan Yesus harus dihukum mati dan harus disalibkan. Itulah pilihan daripada masyarakat ramai tersebut. Mereka mengatakan Yesus harus mati dan harus disalibkan. Nah itu. Nah, adik-adik sekolah minggu mereka memilih. Sebenarnya adik sekolah minggu, Pontius Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan. Ya, Yesus tidak melakukan kesalahan. Namun ia takut. Ya, ia takut suara yang telah bersorak-sorak di hadapannya meminta agar Yesus disalibkan. Salibkan, salibkan. Itu seru mereka. Adik-adik. Nah, adik sekolah minggu, coba kamu bayangkan dulu, coba dibayangkan. Betapa teganya mereka menyuarakan Yesus harus disalibkan. Ya kan, betapa teganya mereka. Padahal Yesus, ya, memasuki kota Yerusalem itu pada saat itu mereka mengatakan menyambut Yesus dengan suara Hosianna bagi anak Raja Daud. Itu masih ingat ya, beberapa minggu yang lalu khotbahnya. Mereka mengatakan Hosianna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosianna,
di tempat yang maha tinggi. Itu khotbah yang beberapa minggu lalu, Matius 29 ayat 9 sampai 11. Nah, adik sekolah minggu, mereka mengeluh-elukan pada saat ini, mengeluh-elukan bahwa Yesus harus disalibkan. Itu mereka katakan, Yesus harus disalibkan. Adik sekolah minggu, sebentar saja ya perubahan ucapan tadi Hosyanna, terjadi perubahan ya. Ucapan dan perbuatan manusia itu ternyata cepat berubah. Mereka tidak mengingat apa yang diucapkan mereka. Akhirnya mereka meminta agar Yesus yang tidak berdosa itu harus disalibkan. Tadi mereka itu Hosyanna. Sementara mereka sekarang berubah pikirannya, oh Yesus harus disalibkan. Cepat sekali berubah pemikiran mereka. Adik sekolah minggu, sungguh menyedihkan bukan? Apakah Pontius Pilatus seorang pemimpin yang berpendidikan dengan-dengannya mengatakan, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Ya, aku tidak bersalah dengan orang ini. Urus kamu sendirilah. Itu kata Pontius Pilatus. Itu kita boleh lihat di Matius 27 ayat 24. Aku tidak bersalah dengan orang ini. Dengan kata lain adik-adik, dia mencuci tangannya, ya. Pontius Pilatus ini mencuci tangannya, ya, terhadap perkara yang diperhadapkan kepada Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, paling sedihnya dia lagi mengatakan, oh saya tidak menemukan, saya tidak bersalah. Dia mengatakan seperti itu. Nah, adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan itu saja. Sebelum Yesus disalibkan, para saudara-saudari wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ya, di sanalah mereka berkumpul mengelilingi Yesus, ya, dan juga menanggalkan pakaian Yesus. Pakaian Yesus ditanggalkan mereka. Mereka mengolok-olok Yesus, ya. Mereka mengolok-olok Yesus, adik-adik, ya. Mereka mengolok-olok Yesus, ya. Mereka mengolok-olok Yesus. Mengatakan seperti ini, sebagai mereka mengolok-olok Yesus sebagai seorang raja. Mereka mengenakan pakaian jubah Yesus, jubah ungu kepada Yesus, lalu dibuat lagi mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus, ya. Dan meletakkannya di kepala Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mereka juga membuat sebatang bulu bagaikan tongkat emas sebagai raja. Nah, adik sekolah minggu, mereka mengolok-olokkan, ya. Mereka mengolok-olokkan Yesus, mengejek Yesus. Mereka juga meludahin Yesus. Meludahin Yesus, memukul Yesus. Sebelum Yesus disalibkan dipukul, diludahin, diolok-olokkan, oh kau nak raja, diolok-olokkan Yesus. Demikianlah adik sekolah minggu, caci maki dan penderitaan itu diperhadapkan pada Yesus. Begitu sakitnya ya adik ya. Diludahin dia, kamu anak raja, diolok-olokin dia, dibully dia. Lalu apalagi adik kan, dipukul, lalu apalagi, diludahin lagi, dicaci maki lagi. Sedih banget. Apakah Yesus pernah melakukan kesalahan? Tidak. Yesus tapi harus menanggung itu semua. Semua itu dilakukan, ya. Yesus menanggung itu semua karena dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya yang telah mengaruniakan, anak yang tunggal dikaruniakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Supaya kita mendapatkan keselamatan, Yesus menanggung semua. Ditanggungnya semua hinaan itu, cercaan itu, Yesus mau menanggungnya. Luar biasa Yesus ya adik-adik. Luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini adik-adik, melalui tes khotbah ini,
Anak sekolah minggu kita diajak atau dipanggil untuk yang pertama kita lihat bahwa kita diajak untuk menghargai dan menghormati orang lain. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menghargai, menghormati orang lain. Bukan seperti tindakan para serdadu tadi mengolok-olok Yesus, mereka tidak menghargai dan tidak menghormati Yesus dengan sepatutnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, ya, tindakan yang mereka lakukan itu hendaknya tidak kita tiru, ya, menghina, mencaci, mengolok-olok orang lain tidak boleh ditiru. Tapi kita harus saling menghargai. Lalu yang kedua apa sih lagi yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini? Yang kedua adalah berlaku sopan santun kepada orang lain. Jadi yang pertama tadi kita diajak melalui firman Tuhan ini menghargai dan menghormati orang lain. Jadi tidak mengolok-olok, tidak membuli orang lain. Jadi tidak kita meniru perlakuan daripada saudara-saudara tadi mengejek, menghina Yesus. Kita tidak menirunya. Lalu yang kedua lagi kita harus berlaku sopan dan santun kepada orang lain. Ya, adik sekolah minggu harus senantiasa bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Terutama kepada orang tua atau yang lebih tua dari kita. Harus sopan dan santun. Jangan kita berkata tidak baik kepada orang tua atau yang lebih tua dari kita. Nah, tindakan para imam dan kepala ahli tadi, ya, orang Yahudi serta saudara tidak boleh ditiru, ya. Adik-adik, mereka melakukan tidak sopan kepada Yesus. Mereka merendahkan, ya. Mereka telah merendahkan harga diri Yesus dengan mengolok-olok Yesus sebagai seorang anak raja. Mereka telah tidak menghargai, tidak menghormati Yesus. Lalu apalagi adik-adik yang mau kita lihat lagi? Menjauhi tindakan kekerasan. Ya, menjauhi tindakan. Orang Kristen harus senantiasa bertindak harus dengan penuh lemah lembut. Maka dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang memiliki bumi. Itu di Matius 5 ayat 5. Nah, tindakan serdadu tadi yang telah mengolok-olokkan Yesus bukanlah teladan yang baik adik-adik. Mereka bukan hanya mengolok-olokkan Yesus, mengejek, menghina, merendahkan Yesus, tetapi kita lihat juga, tetapi juga melakukan kekerasan fisik kepada Yesus, memukul Yesus. Mereka juga melakukan kekerasan kepada Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lihat, walaupun melakukan kekerasan, mereka melakukan kekerasan kepada Yesus. Tindakan seperti itu harus kita jauhi, adik sekolah minggu, ya. Melakukan kekerasan, memukul, ya, membuli, mengejek, harus kita jauhkan dari kita. Ya, tindakan itu tidak baik, tetapi kita harus selalu bertindak dengan penuh kasih dan kita tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan dengan apa? Dengan mengucapkan kata-kata menghina, membuli dan kata-kata kasar, baik kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita. Tidak boleh melakukan kata-kata yang kasar. Ya, adik-adik, ya. Nah, yang keempat apa sih yang mau kita lihat lagi melalui firman ini? Pesannya meneladani kasih Yesus. Kita diajak untuk meneladani Yesus. Yesus ini kasih sayang kepada kita. Kita harus meneladani sikap Yesus. Meskipun Yesus telah dihina, meskipun Yesus telah direndahkan, meskipun Yesus telah diludahin, meskipun Yesus dipukul dan disiksa, dia tetap penuh dengan kasih dan penuh dengan pengampunan, adik-adik. Dia tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi yang dilakukan Yesus adalah kasih. Bahkan dari kayu salib ini, Yesus masih mendoakan orang-orang yang berlaku jahat kepadanya dan berkata seperti ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Ya, mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu tertulis dalam Lukas 23 itu kan. Mereka tidak tahu. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah kita ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, nanti kita akan coba kita lihat ada satu cerita ini melalui firman Tuhan ini. Kita bagaimana sih anak-anak, seorang anak yang senang kata-kata kasar, membuli temannya. Kita akan lihat. Aduh, aku adalah anak yang paling ganteng sekali. Rambutku bagus, mataku semuanya bagus. Dan aku adalah anak yang paling disayangin di rumah, disayangin juga opung. Iya, aku sebel banget deh melihat itu ada di situ. Aduh, aku ketemu dengan dia. Wih, jelek banget dia, jelek banget tuh. Jelek banget tuh rambutnya tuh, aduh jelek banget dia. Dia juga jelek, jorok lagi. Kamu anak jorok, anak jelek, jelek banget sih kamu. Lalu dia, aku sedih banget aku sedih, aku diejek, aku dibilang jelek, aku dipulin, aku dihina dia. Lalu, iya memang kan kamu jelek sekali. Iya, tapi kan aku ini walaupun jelek, aku kan ciptaan Tuhan. Aku kan ciptakan Tuhan, punya mata, punya hidung, punya telinga, diciptakan Tuhan baik. Iya, tapi saya yang paling ganteng. Tek mereka jalan. Lalu ada suara. Nah, anak sekolah minggu masa saling mengejek. Lalu dia, oh iya, kan tidak boleh mengejek, membuli, menghina teman, tidak boleh. Lalu dia jalan dia, halo teman, baru bertemu, halo juga teman, maaf ya, aku telah mengejekmu, membulimu, mengejekmu, maaf ya. Ternyata tidak bisa ya. Iya, nah sekarang kita berteman yuk. Iya, kita berteman karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling mengejek, membuli teman-temannya. Hari ini kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan kita harus saling saling menghargai, menghormati, dan kita juga harus selalu sopan sama orang tua. Iya, ada lagi teman, dikatakan firman Tuhan pada saat ini apa? Kita juga tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi iya ada lagi kita harus saling mengasihi. Iya, hari ini kita saling mengasihi, berteman, saling mengasihi satu dengan lain karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan semuanya. Nanti ya. Nah, adik sekolah minggu, kita tadi sudah saksikan filmnya. Nah, melalui firman Tuhan ini sehingga kita diajak, marilah kita meneladani kasih Yesus dan setia selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan Matius 6 ayat 12. Mari kita selalu mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, firman Tuhan tadi saya katakan di sini, kita lihat juga dikatakan kita harus juga mau, yang pertama adalah mau menghargai, menghormati ya orang lain dan berlaku sopan santun kita ya, dan menjauhkan kekerasan dan meneladani Kristus yang penuh kasih. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami dan kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperlakukan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah saja. Dan Inang mengharapkan semua kita sehat dan kita dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, ibadah sekolah minggu di Jumat Agung tetap ada adik sekolah minggu. Dan sekolah minggu juga nanti di ibadah Jumat Agung ada juga film tentang penyaliban Tuhan Yesus yang akan diperankan oleh semua guru-guru sekolah minggu. Dan Inang juga mengharap semua anak-anak sekolah minggu mau menyaksikannya dan mau semua beribadah di acara Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.
Shalom adik-adik, pada hari ini kita akan membuat prakarya mahkota duri loh, seperti contoh foto yang sudah kakak buat. Alat-alat yang dibutuhkan ada gunting kertas, lem kertas, dan juga kertas HVS. Nah, pertama-tama adik-adik lipat HVS-nya menjadi 2 bagian, lipat ke bawah ya adik-adik. Nah, kita harus melipatnya sama rata dengan garisnya, lalu kita lipat, kita tekan. Setelah kita tekan jadi seperti ini, kita ambil yang di kertas bagian bawahnya, kita buat segitiga, lalu buka, lalu adik-adik lipat kotak seperti contoh, lalu balik lagi, kita lipat lagi menjadi kotak. Nah, setelah itu kita gunting di bagian lipatan bekas tadi. Nah, kita gunting semua bekas lipatan tadi yang lurus menjadi kotak-kotak. Lalu ambil satu kertas, kita buat segitiga. Nah, segitiganya harus lurus adik-adik atau menjadi segitiga sama kaki. Seperti contoh yang sudah kakak buat ya. Lalu lipat lagi kertas yang bagian bawah sekali dan lipat lagi 2 kali kecil ya. Setelah itu kita ambil lagi sebagai contohnya, kita buat lagi segitiga. Nah, segitiga lagi. Nah, segitiganya harus pas ya, lancipnya di tengah-tengah. Lalu kita lipat sekali bagian bawah, lipat lagi. Nah, setelah itu kita akan menggabungkannya dengan lem kertas. Caranya adalah kita ambil lem kita, lalu kita taruh di lipatan tadi seperti contoh. Nah, lalu kita gabungkan seperti ini adik-adik. Nah, semuanya kita oleskan lem kertasnya ya supaya tidak lepas. Setelah jadi seperti ini, kita pastikan tekan-tekan. Nah, kayak gini ya, seperti kakak contoh. Lalu kita buat nih sampai panjang seperti ini. Nah, ukurannya sesuaikan dengan kepala adik-adik masing-masing ya. Nah, setelah itu adik-adik beri lem di kedua ujungnya supaya kita bisa gabungkan ya menjadi bulat. Seperti contoh yang sudah kakak buat ya. Lalu jadi deh seperti ini mahkotanya. Adik-adik juga bisa berkreasi dengan mewarnainya loh. Nah, adik-adik bisa kirimkan hasil mahkota durinya ke nomor WA Kak Sonya. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba ya adik-adik.